Assalamualaikum. Alhamdulillah akhirnya kali ini bisa bikin video lagi dan gak kerasa udah video kelima ya. Nah, oke, sebelum itu pantun dulu. Kalau berbuat salah ucaplah astagfirullah. Ini cerita saya menjalankan zero waste selangkah demi selangkah. Oke, sebelum masuk ke pembahasan video kali ini, kemarin kan sempat saya upload video yang terakhir itu bahas tentang stres. Padahal di video sebelum-sebelumnya yang ada di sini, itu kan saya bilang menjalankan ini bisa membuat saya ada dampaknya gitu ke kesehatan mental saya juga selain kesehatan finansial. Tapi kok malah judul video terakhir itu malah stres? Gimana bisa korelasinya dengan kesehatan mental? Nah, oke, jadi dari stres itu kemudian saya belajar memulai memanage rasa stres itu, kemudian mencari solusi gimana caranya, dan dari situ belajar bahwa oh, melambat itu it's okay, nggak usah buru-buru itu it's okay. Belajar menerima proses, belajar menjalani proses bahwa saya tidak bisa berproses secepat orang lain, it's okay gitu. Orang lain pun tidak bisa berproses seperti saya mungkin, it's okay. Nah, proses seperti ini yang saya bilang bahwa ternyata dengan saya belajar menjalankan zero waste ini ada juga efeknya ke kesehatan mental saya. Efeknya apa? Stres, tapi kemudian di sana belajar. Nah, jadi sumber pembelajaran saya juga bukan hanya untuk finansial tapi juga untuk kesehatan mental, seperti itu. Topik kali ini adalah tentang audit sampah. Jadi setelah kita sudah mengelola organik, anorganik, nah yang anorganik ini dikelola, caranya pertama-tama diaudit dulu. Kalau nggak salah saya dulu itu bacanya di buku Ibu Deka Wardani. Diaudit tuh gimana? Audit tuh apa ya artinya ya? Jadi kayak dilihat, dibedah. Dibedah tuh kayak ada fotonya kalau nggak salah masih ada. Nah kayak gitu. Sampah anorganik kita tuh apa aja? Dihampar, dianalisis, dianalisa, dilihat gitu, ketemulah penyebabnya. Ternyata kalau saya sisa konsumsinya banyak bungkus makanan ringan dan juga yang agak banyak tuh makanan-makanan yang beli makanan jadi, biasanya bungkus beli ikan masak, sayur masak gitu, beli nasi bungkus, beli pentol, nah yang seperti itu. Kemudian dari situ berpikirlah, dan dari mana kemudian mendapat inspirasi? Dari sosmed, mengkondisikan sosial media saya supaya memfollow orang-orang juga penggiat zero waste, dan mereka ternyata punya trik yaitu dengan cara membawa wadah makan sendiri. Nah, apakah kemudian langsung selesai dengan cara seperti itu? Ya enggak, strugglingnya banyak sekali dan itu butuh proses banget. Selain membawa wadah makan, juga membawa botol minum sendiri. Ini tuh ternyata ngaruh banget. Contoh, untuk botol minum itu kalau kita bawa air minum sendiri otomatis sudah mengurangi untuk beli air mineral dengan kemasan plastik ya minimal 1 lah gitu. Kemudian siapa tahu ada tempat tersedia untuk refill akan lebih nyaman sekali. Jadi kan dengan bawa botol minum sendiri otomatis nggak beli air minum. Udah tuh hemat. Dan itu bener-bener saya nggak ngitung sih, tapi kalau dihitung lumayan. Nah, yang agak struggling adalah di wadah makan. Kalau botol minum bawa sendiri mungkin udah agak lumrah banget lah. Kalau wadah makan tuh masih jarang. Mungkin bawa bekal iya. Cuman untuk beli sesuatu dengan bawa wadah sendiri itu masih yang ya kadang malu, ya kadang penjualnya nggak mau. Itu kalau saya tuh mengalami penolakan dari penjual nggak mau masukin ke wadah yang saya bawa tuh sering banget ditolak. Tapi itu bisa diusahakan. Cuman ya encourage, tapi ini seru, encourage diri buat mencoba hal itu dan kemudian berhasil, bisa kemudian malah bahkan penjual itu paham maksud kita. Itu sangat happy banget deh rasanya tuh, kayak mission complete gitu. Membawa wadah makan saat jajan tuh struggling tersendiri karena dari awal itu kita akan lebih
lebih mindful dalam jajan, dalam mau beli-beli sesuatu, dan itu akan berefek pada finansial. Nanti akan lebih banyak pertimbangan di sana karena mungkin malas bawa wadah, malu gitu, atau mungkin mamangnya kan nggak mau gitu. Menjadi mindful itu maksud saya seperti misalnya sebelum jajan otomatis kan sudah terarah mau jajan apa, karena bawa wadah sesuai dengan yang mau dibeli. Kalau nggak dengan bawa wadah, biasanya akan belanja jajan lebih banyak dari perencanaan dan malah jadi terbuang, malah jadi food waste, kan mubazir. Padahal sebenarnya jajan sedikit aja cukup. Nah, mulai dari sebelum jajan biasanya, atau sebelum beli nasi kuning bahkan, bawa wadah sesuai yang mau dibeli berapa porsi. Kemudian besar wadah ini kira-kira cukup atau enggak. Kemudian wadah apa aja yang bisa dimaksimalkan yang dipunya di rumah. Nah, dari situ prosesnya cukup menyenangkan gitu untuk dijalani, dan ini sebuah pengalaman baru. Dan itu kalau ketika penjual paham maksud kita tuh, wow, bahagia banget rasanya. Coba deh, apakah semua penjual mindsetnya seperti itu gitu? Nggak juga, ada kok penjual-penjual yang mau. Contoh saya yang pernah itu, lupa deh, nanti saya cari-cari di videonya atau fotonya, nggak banyak sih yang terdokumentasi, ada di sini nih. Kemudian ketika misal keinginan kita untuk membawa wadah sendiri kemudian ditolak oleh penjual itu, maka janganlah berkecil hati. Oh ya udah, kalau memang maksud kita belum bisa dipahami orang itu, berbesar hatilah. Nah, itu juga latihan tuh buat mental, bahwa latihan membesarkan hati abis ditolak. Pernah nggak, Ina? Pernah lah. Waktu itu mau beli pecel kalau nggak salah, terus mau beli banyak. Kadang juga pas beli tuh mungkin ada beberapa porsi yang nggak sesuai dengan wadah, dan mau nggak mau sama orangnya langsung gercep gitu, ambilin plastik. Ya udah, ya jangan yang saya tuh nggak mau plastik bla bla bla, nggak, ya udah, ya at least udah diusahakan. Kadang malah bahkan nggak jadi jajan karena mikir ribet mau jajan harus bawa wadah. Itu kan jadi lebih hemat kan, malah mikir mending bikin sendiri aja deh, beli bahannya aja ke pasar gitu. Nah, ke pasar ini pun juga kita bawa wadah sendiri kan. Kalau ini juga sudah sering juga udah mulai diprogramkan sama pemerintah yang bawa tas belanja sendiri gitu, dan mulai lumayan lah banyak penjual-penjual yang ngerti. Saya juga salut banget sama beberapa kedai atau mungkin jualan-jualan yang penjualnya adalah para generasi muda, bahkan teman-teman sepantaran saya gitu, yang ada ngasih gratis refill kalau bawa botol sendiri, ada yang mau menyediakan silakan langganan dan berikan wadah makan Anda gitu. Kemudian jadi wadah itu akan ditinggal di tempat penjual, kemudian ketika mau beli akan pakai wadah itu gitu. Juga bisa ada yang bisa seperti itu. Itu jualan kakak sepupu saya, bubur organik Umi. Iklan nih, bayar. Canda. Kemudian untuk momi-momi yang mau berlangganan, boleh tinggalkan wadah di situ. Jadi nanti tiap hari dia dikasih bubur dengan wadah yang udah disediakan itu. Malah lebih enak kan, jadi mereka juga mengurangi konsumsi plastik dari situ. Apalagi kemudian jualan-jualan teman saya yang kadang saya ngomong dulu. Mungkin misalnya dia kayak jual Thai tea, itu ada sepupu saya jual Thai tea, saya bilang, saya mau tapi saya bawa botol sendiri boleh nggak gitu. Sangat menyenangkan sekali ketika penjual itu tidak tersinggung. Maksudnya kita membawa botol sendiri itu mengurangi plastik sebenarnya. Bukan karena mau mengambil porsi lebih besar atau mau mengambil untung yang lainnya, bukan. Salut banget juga dengan teman-teman tuh yang kadang jualan, terus saya ngomong, saya mau beli, tapi pakai wadah boleh nggak? Kemudian mereka paham maksud saya gitu, tanpa yang harus, aku tuh nggak mau gini, nggak gitu. Mereka tuh, oh ya sudah silakan bawa aja wadahnya, tuh senang rasanya. Walaupun mungkin beberapa yang nggak ngerti kenapa sih ini anak
Nggak mau pakai, nggak juga tuh saya yang ngomong, nggak mau pakai plastik, nggak gitu juga. Karena mengurangi konsumsi plastik juga, biasanya pilihan untuk jajan itu akan lari ke jajan-jajan tradisional yang tanpa plastik, yang pakai daun pisang. Nah, itu kan juga bisa memajukan ekonomi para penjual makanan tradisional, bahkan mungkin melestarikan makanan-makanan tradisional. Kalau menurut saya sebenarnya untuk bawa wadah mengurangi konsumsi plastik dan berbisnis dengan less plastik itu bisa. Kalau orang-orang mungkin sudah encourage, sudah biasa membawa wadah sendiri ketika beli makanan, kemudian penjual juga paham dan malah itu mungkin bisa menguntungkan mereka. Wah, keren banget, dan salut kepada teman-teman yang sudah berusaha dan mau mengerti dan mau menerima orderan dari orang yang bawa wadah sendiri, bawa botol minum sendiri. Kalian keren, dan semoga generasi-generasi muda ke depannya bisa mengerti tentang hal ini dan bisa melakukan inovasi. Dan kita juga terus mendukung supaya bumi kita tetap sehat, kita selamat dunia akhirat. Salut banget pokoknya untuk kalian-kalian para pejuang bisnis yang bisa mengusahakan untuk less plastik. Keren. Akhir kata seperti biasa ada pantunnya. Tempat tinggal kita bernama bumi, disitulah kita bertemu. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya yang di langit pun akan menyayangimu. Assalamualaikum.